Shalom saudara, jumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Hari ini kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari datang, andalkan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Oh, aku percaya ada mukjizat. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bahkan mukjizat Engkau sediakan bagi yang percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan firman dan perenungan kita. Sekarang kita telah sampai pada Mazmur 125. Ada 5 ayat, saya baca seluruhnya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera
atas Israel. Amin. Bapak Ibu, kita masih dalam Mazmur Ziarah. Mazmur 125 diberi judul perikop Aman dalam Lindungan Tuhan. Keadaan aman saat inilah yang paling diidam-idamkan oleh banyak orang, setiap orang bahkan. Aman terpapar dari COVID-19, aman dari bencana-bencana alam yang sedang terjadi, aman dari perpecahan bangsa karena terorisme dan anarkisme, aman dari kekurangan, aman dari segala kebutuhan secara ekonomi. Kita semua membutuhkan rasa aman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 1 Mazmur 125 ini pemazmur menggambarkan orang-orang percaya memiliki keadaan yang aman seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Mengapa pemazmur menggambarkan keamanan orang percaya seperti gunung Sion? Ada apa dengan gunung Sion? Gunung Sion di dalam Alkitab kita terkenal sebagai gunungnya Allah, tempat kudus di mana Allah membangun bait sucinya, yaitu di kota Yerusalem. Oleh sebab itu Sion sendiri juga akhirnya melekat sebagai sebutan bagi Israel secara umum. Sion artinya kota benteng dan juga tempat kering dalam pengertian tidak kebanjiran, karena banjir dalam pemahaman Perjanjian Lama adalah hukuman Allah. Air bah, sebaliknya, tempat kering adalah tempat yang dikuduskan, diberkati, jauh dari segala hukuman Tuhan. Jadi orang percaya memiliki keamanan yang total dari Tuhan karena hidupnya dibentengi oleh Tuhan sendiri dan ada di tempat yang terbaik, yaitu di dalam hadirat Tuhan, sehingga jauh dari segala hukuman. Di ayat 3 dikatakan tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Sekali lagi jaminan daripada Tuhan, tidak saja hidup kita dikuduskan dari kejahatan, tetapi tanah kita dijaga daripada orang fasik. Tanah perjanjian kita dijaga daripada orang fasik. Itu artinya berkat kita dikhususkan bagi kita. Itu artinya prestasi, kesuksesan, kesempatan kita untuk lebih maju tidak akan pernah direbut orang fasik. Dan akhirnya di ayat 4, Tuhan memberikan kebaikannya kepada mereka yang tulus hati. Doa dalam keyakinan iman yang dinyatakan pemazmur. Sebaliknya orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang berbelat-belit, yang tidak tulus hatinya, mereka akan dienyahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kebenaran firman pada pagi hari ini. Supaya kita diteguhkan, hiduplah selalu sebagai orang benar. Siapakah orang benar? Roma 1 ayat 17, orang benar adalah orang yang hidup oleh iman percayanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Kau limpahkan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup sebagai orang-orang benar, seperti firman hari ini, sehingga keamanan, ketentrapan melindungi kami seperti gunung Sion yang tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian firman-Mu hari ini, teguhkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup sebagai orang benar, orang yang hidup oleh imannya, percayanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merenungkan firman-Mu siang dan malam, yang melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang memperhatikan ibadah kami di hadapan Tuhan, dalam pujian, penyembahan, dan pengabdian kami kepadamu Tuhan. Maka kami percaya segala keberhasilan akan menyertai kami, karena hidup kami seperti
pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu segar dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Karena di sana ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan yang menguduskan, yang menyertai, yang memberkati kami semua. Secara khusus hari ini kami berdoa sebagai orang-orang benar itu yang telah dibenarkan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Jokowi. Terus dalam kemurnian hati membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Seperti yang diidamkan, menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih baik dalam segala hal. Pembangunan-pembangunan yang ada Tuhan berkati, dijauhkan dari korupsi, sehingga pembangunan ini sesuai dengan anggaran yang disetujui, semua dapat dilaksanakan dengan baik. Dan itu semua memberkati dan menjadi berguna bagi rakyat Indonesia. Berkati pertumbuhan ekonomi kami, berkati keamanan Indonesia, berkati upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi maupun secara sosial. Kami rindu setelah proses vaksinasi akan ada banyak perubahan, rakyat menjadi lebih sehat dan ekonomi pulih kembali. Kami boleh beraktivitas tanpa takut, tanpa khawatir. Tuhan tolong prosesnya, vaksinasi dan juga proses-proses pemulihan ekonomi dan yang lain-lain. Selain daripada itu kami bersehati bersama dengan umat Tuhan di berbagai denominasi berdoa menyerukan supaya Indonesia dijauhkan dari bencana-bencana. Tuhan, bencana banjir dimanapun juga berada supaya segera dapat tertanggulangi. Tuhan, bencana-bencana tanah longsor dan yang lain-lain, Tuhan Engkau campur tangan, evakuasi berjalan dengan baik dan segera dapat tertolong semuanya. Pada akhirnya kami berdoa secara khusus bagi gereja Tuhan supaya gereja Tuhan, gereja manapun dapat berdampak baik bagi Indonesia ini sehingga membawa nilai-nilai yang baru bagi masyarakat, kasih yang nyata bagi masyarakat, kekudusan yang nyata bagi masyarakat sehingga mengurangi bahkan menghapuskan kemaksiatan dan hidup indah di dalam toleransi yang baik, pernyataan kasih satu dengan yang lain. Kami tidak menuntut yang lain, kami menuntut daripada anak-anak-Mu Tuhan supaya mempraktekkan gaya hidupnya Kristus di dalam kehidupan sehingga membawa dampak yang baik bagi negara kami. Karena kami tahu Tuhan perubahan hanya terjadi bila kabar kesukaan Injil Tuhan itu diberitakan. Oleh sebab itu gereja-gereja dapat memberitakan Injil dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap daerah-daerah yang menjadi target Injil dibukakan. Daerah-daerah yang tertutup dan sukar ditembus Injil diberitakan, ditembus oleh Injil sehingga ada perubahan. Ada nilai-nilai yang baru, nilai-nilai kerajaan Allah. Hanya inilah yang dapat membawa transformasi atas bangsa kami Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan sebagai orang benar dalam iman percayamu akan teguh seperti gunung Sion yang tak akan goyah. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati. Shalom.